Buahku ini buah kecipir. Kayaknya juga pada ngantuk nih, pada kopi udah habis 2 gelas kayaknya. Buahku ini buah kecipir, tumbuhnya di pinggir hutan. Malam hari ini kita istiqomah berzikir, habis berzikir kita makan ketan. Enak nggak? Enak. Pagi-pagi ke Sukabumi minum jamu di Cisaat, sambil ngaji kita bisa silaturahmi, banyak ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah isma kunta wa abbi sayyatan hasanatan khuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, para asatidz, para tokoh masyarakat, ini semua masyarakat, bil khusus para orang tua kita, yang sama-sama kita harapkan doa dan barokahnya sahibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, apa-apa yang telah Allah limpahkan kepada beliau kita selaku jamiahnya limpahan daripada barokahnya. Dan mudah-mudahan kemarin di Karawang, di Pondok Pesantren Al-Baghdadi Karawang baru saja diadakan peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekaligus peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak doa yang dipanjatkan oleh beliau. Mudah-mudahan kita selaku jamiah yang ada di Kemandoran di Jakarta ini yakin dan percaya doa-doa tersebut sampai kepada kita, sehingga malam hari itu kita bisa masih melaksanakan istiqomah. Alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, ditambah mustajab segala doa-doanya, yakin dan percaya cintanya kepada jamaah yang ada di Kemandoran, saya yakin masih ada di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita pun kelimpahan daripada barokahnya, amin ya robbal alamin. Yang hadir bersama kita malam hari ini, orang tua kita yang selalu setia dengan rangkaian istiqomah yang kita jalankan di setiap malam Rabu. Orang tua kita, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Amiruddin, Bapak Ibrahim, Bapak Yakub, Bapak Jamal, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga para asatidz yang hadir malam hari ini, Ustadz Ismail bagian khusus baca doa arwah. Emang udah dikontrak dia.
Kalau baca doa arwahnya enak benar. Segala macam habis di situ dibawain. Makanya kalau dia baca doa, orang tua kita girang dalam kuburnya, banyak banget doanya katanya. Saya sampai keruruban. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ustaz Mustafa, Ustaz Yamin dan para asatidz yang lainnya. Para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini masih ada di dalam rangkaian hati kita, dengan rahmatnya Allah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka istiqomah, sekaligus kita bersilaturahim. Kenapa dengan silaturahim tersebut? Maka sesungguhnya apa kata baginda Nabi, siapa orang yang ingin panjang umur, siapa orang yang ingin banyak rezekinya, maka banyaklah silaturahim. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita duduk di dalam suatu majlis, kita berzikir, beringat kepada Allah, hati kita menjadi tenang, yang kemudian keimanan kita akan bertambah, naik keimanan kita. Tetapi jangan lupa bagaimana kita menjaga daripada keimanan tersebut. Maka ada salah satunya yang tentunya godaan kita yang selalu menggoda agar keimanan kita jatuh, agar keimanan kita turun. Walayadid walayanqus, keimanan seorang kadang naik kadang turun. Sekarang kita duduk di majelis taklim, kita duduk di majelis zikir. Bapak Haji Amiruddin luar biasa. Dari maghrib dia di musola, sekarang di sini. Ntar malam dia bangun sholat, besok lagi dia subuh. Luar biasa istiqomahnya. Biarin dia sebulan sekali nggak apa-apa. Yang penting dia masih bisa barokah kita. Artinya bagaimana dengan menjaga keimanan tersebut? Dalam suatu kitab dikatakan dari Ka'ab al-Akhbar, dia adalah seorang ulama besar yang berasal dari kaum Yahudi. Kemudian beliau sudah masuk Islam. Apa yang diperintah oleh khalifah tersebut? Beliau adalah hidup pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, al-husuna lil mu'minina minasyaitani salasa. Yang pertama, al-masjidu khisnun wa zikrullahi hisnun wa qiraatul Qur'an hisnun. Artinya benteng kaum muslimin, kita terjaga daripada gangguan setan agar keimanan kita tetap terjaga. Maka yang pertama, jangan jauh-jauh kita dari masjid. Yang kemudian, jangan jauh-jauh kita dari berzikir kepada Allah. Yang kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Kira-kira dari bagian apa yang kita laksanakan di setiap malam Rabu 2 minggu sekali, ada nggak bagian tersebut? Bernomor berapa Pak kira-kira? Nomor berapa ini? Oh ditanya dia mah jangan-jangan kagak dengar kali tadi. Segini kencangnya masih kurang dengar. Ntar saya omongin yang minggu lalu lagi. Jangan-jangan kepala tengkorak ada seorang malaikat ketika Pak Kudanti dibangunkan dari dalam kuburnya, ditopos kuping kita. Nomor 2. Tuh nomor 2. Biasa masak pakong kayaknya. Jamaah yang kita jangan-jangan. Adalah di sini apa yang kita laksanakan ada nomor 2. Artinya kita berzikir kepada Allah. Maka inilah bagian yang ada dalam diri kita, kita bentengi dengan diri kita berzikir kepada Allah. Kemudian ketika kita berzikir kepada Allah, ada bagian-bagian yang kita selalu bermohon kepada Allah. Yang pertama, kita mohon disehatkan badan kita, panjang umur. Yang kemudian apabila kita punya niat sesuatu, punya hajat, punya cita-cita, kita mohon dengan rakyat kita berzikir kepada Allah agar cita-cita tersebut bisa terwujud, terlaksana dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar hidup kita ini
selama bisa diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, dosa kita sudah dihapus oleh Allah. Inilah rangkaian-rangkaian kita berzikir kepada Allah. Cuman yang di sini ingin kita laksanakan, yang ingin tentunya malam hari kita sampaikan, yaitu kira-kira ketika kita berzikir, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya kira-kira dosa kita diampuni kagak sama Allah? Doa kita diterima kagak sama Allah? Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa rangkaian pertanyaan dari yang kita laksanakan malam hari daripada berzikir kepada Allah. Sekarang kita minta mohon taubat kepada Allah. Yang jadi masalah pertanyaan tersebut, kira-kira taubat kita, doa kita diterima gak sama Allah? Diterima gak sama Allah? Insya Allah. Ada beberapa hal yang tentunya agar kita bisa mengetahui doa tersebut, taubat kita tersebut bisa diterima oleh Allah sama atau tidak. Dalam kitab Nasaibul Ibad, baru saja kemarin saya dapat pelajaran bersama Pak Haji Amir oleh guru kita Al-Mukarram Mustajab. Beliau menyampaikan ada sesungguhnya ada 6 bagian kalau kita ingin tahu apakah doa kita, apakah taubat kita bisa diterima oleh Allah apa tidak. Ini harus yakin dalam diri kita, dan ini nyata terjadi dan kita bisa rasakan. Yang pertama artinya kita harus tahu, kita harus sadar bahwa diri kita bukan hanya terpelihara daripada hal-hal perbuatan yang baik, dan juga terjadi dengan perbuatan hal-hal yang buruk. Yang pertama, apabila kita memelihara diri kita, kita selalu berbuat daripada perbuatan kebaikan. Setelah kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah, ada perubahan dalam diri kita. Kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan perbuatan-perbuatan yang maksiat, melanggar yang ditegur oleh Allah. Yang pertama, seandainya kita sudah berdoa, bermohon kepada Allah, ya Allah, malam hari ini kami kumpul bersama di majelis zikir manaqib, ya Allah. Tentunya banyak doa-doa yang kami panjatkan, ya Allah. Tetapi ketika kita sudah berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kemudian kita tidak robah dengan diri kita, kira-kira doa kita diterima apa kagak? Diterima apa kagak? Kalau kita berdoa, tapi doa diri kita tidak berubah. Misalnya, kita masih melakukan hal-hal, kita mabok, kita main judi, kita nongkrong segala macam. Ada yang nyengir aja. Kalau kita belum mau berubah, kemudian kita masih meninggalkan kewajiban apa yang ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita, paling tidak kita bisa melaksanakan ibadah sholat setiap harinya 5 waktu. Kalau misalnya kita masih melaksanakan maghrib, kita bisa isanya lolos. Subuh kita bisa, alhamdulillah bangun subuh, bisa melakukan sholat subuh. Bahkan sholat yang dimuliakan oleh Allah, sholat subuh yang paling istimewa. Seluruh isi langit dan bumi dikasih orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya di Aburidin alhamdulillah begitu beduk belum bunyi dia udah di masjid. Rajin deh. Kenapa? Emang dia lagi berantem begini kayaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita laksanakan yang namanya sholat johor, sholat asar lewat. Begitu sampai di berbelum maghrib lewat, kita masih di jalanan, masih sibuk. Nah sekarang yang jadi masalah, kalau itu semua kita tidak robah dalam diri kita, kira-kira doa kita, taubat kita diterima apa enggak? Itulah kan otomatis terasa dalam diri kita.
Kemudian ketika kita berubah, kita robah diri kita robah kebiasaan kita menjadi yang lebih baik, maka saya yakin doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, yang kedua, ketika kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah berzikir, udah istiqomah, tetapi diri kita masih kita merasakan gelisah aja, masih perasaan bingung aja. Sesungguhnya ketika kita berzikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Ketika engkau berzikir, engkau berdoa, bermunajat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Kita ngaji, duduk di majelis taklim, dimanapun majelis taklim, kita duduk, kita dengerin guru ngomong, guru sampaikan hikmahnya, kemudian hati kita masih gerendengan aja. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Kalau di sini mah nggak ada. Besok kali lagi ngaji. Artinya masih ada kegelisahan dalam diri kita, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Maka jangan berharap, artinya itu bagian daripada doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika ada perasaan gembira, ada perasaan senang, ada perasaan tentram, ada perasaan nyaman, kita duduk di majelis taklim, biarin kita duduk dari jam 8 insya Allah sampai jam 12. Sanggup kira-kira? Sanggup enggak? Jamaah sanggup, saya kagak. Enak aja. Emang enak ngomong begini. Capek tahu. Jamaah ini, ketika kita duduk dalam suatu majlis, maka ada ketenangan dalam diri kita, ada rasa kegembiraan. Alhamdulillah malam hari ini saya ketemu guru kita, orang tua kita Haji Ibrahim, kita pandang wajahnya, kita senang banget. Pulang-pulang dikasih amplop, itu yang bikin senang. Benar. Kemudian alhamdulillah misalnya kita ketemu obing, alhamdulillah pulang dari kampung, dibawa oleh-oleh, diteng-tengin kita, senang benar. Senang. Ketika kita duduk dalam suatu majelis taklim, apapun pengajiannya, ada perasaan tenang gembira dalam diri kita, maka saya yakin ada rasa cinta di antara jamaah di dalam pengajian itu, maka doa-doa kita adalah bagian daripada diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, yang ketiga, udah 3 aja. Ntar waktu kita sampai jam 10, ketannya baru matang. Lalu saya buru-buru, ketannya baru matang, kagak enak. Ketan kagak pakai sambal, bang, pakai sambal. Emang mau ketan pakai apa namanya? Pakai cabai merah kita ngeletak, kagak enak. Tadi baru diinformasi orang dapur lagi ngulek katanya sambalnya. Yang ketiga adalah semakin dekat kita kepada orang-orang baik, pada orang-orang ahli ibadah, kita dekatkan diri kita kepada para guru, dekatkan kita kepada orang-orang soleh. Duduk kita bersama dengan orang-orang yang baik, maka sesungguhnya ada timbul rasa ingin kita merubah agar kita bisa lebih baik. Yang kemudian kita jaga daripada perbuatan dulu Pak. Kira-kira semua dulu pernah agak berbuat hal-hal yang ini, misalnya tinggalin sholat. Kira-kira terjadi apa enggak? Bohongin orang, apalagi bohongin bini kali. Pernah nggak bohongin bini? Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Oh, udah paling dulu itu. Pernah kita membohongi segala sesuatu. Maka ketika kita sudah dekat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, maka hal-hal itu kita tidak lakukan, kita tinggalkan. Tapi ketika kita bisa belum merubah diri kita, masih kita temenin orang-orang yang selama ini dia belum baik dalam ibadahnya, maka pun kita akan tergelincir dengan perbuatan yang sama. Misalnya kita punya teman tukang minyak wangi, kira-kira bagaimana? Lumayan nggak? Biarin kita nggak beli minyak wanginya, asal di PP-nya juga ikut wangi, benar nggak? Ya kemudian kita punya teman kita orang tukang bengkel, kira-kira
Kena oli kita belepotan. Kita punya teman tukang seblak paling gagah bisa makan mutan. Inilah adalah artinya kebaikan-kebaikan yang ketiga kita dekatkan diri kita kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang yang baik. Kita sering duduk di majelis taklim, maka akan ada perubahan ibadah dalam diri kita. Jangan sampai kita tercebur dalam lubang kemaksiatan yang sama. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rangkaian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala malam hari ini duduknya kita, hadirnya kita, apa yang kita laksanakan tidak disia-siakan oleh Allah. Paling tidak ada penambahan keimanan, ketakwaan kita untuk beribadah kepada Allah. Yang terlebih-lebih kita laksanakan zikir malam hari ini. Saya yakin di antara jamaah di dalam hatinya punya terselip niat sesuatu. Mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beli kaca di Pejaten, kaca dilihat seperti cermin. Tadi yang baca Ar-Rahman calon pengantin, kita doakan besok bisa duduk di pelaminan. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah marilah sama-sama kita laksanakan zikir manaqib pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari sama-sama sekali lagi apa yang diajarkan oleh guru dan orang tua kita doakan untuk orang-orang tua kita, mudah-mudahan dengan ridho daripada orang-orang tua kita malam hari ini doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi